Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali membuat postingan mengenai Piala Dunia U20 yang gagal dilangsungkan di Indonesia di akun media sosialnya. Ia perlu membantah unggahan itu untuk menyindir ex-gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Video berisi kumpulan berita-berita gagalnya Piala Dunia U20 diunggah di akun Instagramnya pada Sabtu 30 Maret 2024. Melalui keterangan unggahannya, Gibran menyebut meski sempat kehilangan kesempatan, hal itu tak mematahkan semangat dan terus bergerak. Sebelumnya ia juga mengunggah kaos petugas party. Kaos itu dipesan di sebuah konveksi dengan jumlah banyak. Namun saat dikonfirmasi, Gibran menepis anggapan bahwa ini bentuk sindiran ke PDI Perjuangan. Diketahui perhelatan Piala Dunia U20 sempat mendapat penolakan dari sejumlah pejabat PDIP, di antaranya mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur Bali Iwayan Koster. Mereka menolak kepesertaan Israel dalam ajang tersebut. Gibran menyebut unggahannya soal gagalnya perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia adalah sebuah kebenaran. Dijelaskannya, unggahannya itu berisi pesan agar sepak bola Indonesia tetap bisa bangkit. Seperti telah diketahui, setelah gagalnya Piala Dunia U20, akhirnya Indonesia kembali dipercaya untuk menghelat Piala Dunia U17. Ia juga bersyukur timnas Indonesia semakin banyak meraih prestasi di ajang internasional. Ia pun tidak mempermasalahkan timnas Indonesia yang sedang gencar naturalisasi pemain asing. Hal ini justru akan memicu pemain lokal agar bisa berkembang. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mendapat berbagai intimidasi selesai menggaungkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Salah satunya ialah dengan mengungkit dugaan kasus korupsi Harun Masiku. Kabar soal adanya intimidasi dikatakan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024. Diakuinya dirinya juga berkali-kali diintimidasi. Hasto membeberkan ada sejumlah bentuk intimidasi yang ia terima, salah satunya dengan mengungkit kasus Harun Masiku. Diketahui Harun Masiku adalah buronan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Selain itu, ia juga mengaku diintimidasi soal pajak. Ia menyebutkan intimidasi lain yang diterimanya adalah disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus oleh pengusaha yang pernah berfoto dengannya. Namun demikian, Hasto mengklaim bahwa beragam intimidasi yang dialaminya itu tidak membuat gentar. Ia lantas menegaskan dugaan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan pemilu 2024 harus diusut, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun hak angket di DPR. Hasto khawatir bila kecurangan dibiarkan, ke depan tidak ada lagi pemilu. Bahkan ditakutkan Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todong Mulya Lubis mengatakan bahwa Kapolri melarang Kapolda bersaksi dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Namun pernyataan Todong langsung dibantah oleh pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi. Dikatakan Haidar pada Sabtu 30 Maret 2024, pernyataan Todong tak benar. Pasalnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya telah mempersilahkan TPN Ganjar Mahfud menghadirkan Kapolda sebagai saksi. Kapolda tersebut dapat dihadirkan selama bisa membuktikan tuduhan. Ia menduga kebohongan-kebohongan semacam itu sengaja dibuat untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Haidar juga menduga Kapolda tersebut memang tidak ada, namun sosoknya dimunculkan untuk menggertak. Haidar lantas melihat adanya kecenderungan untuk mendiskreditkan institusi Polri. Ia lantas memberikan contoh untuk menguatkan pendapatnya soal adanya upaya mendiskreditkan Polri. Pasalnya sebelumnya TPN Ganjar Mahfud dan pendukungnya dinilai berkali-kali melontarkan pernyataan yang tidak terbukti kebenarannya. Pertama, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat,
Politikus PDI Perjuangan itu pernah menyampaikan informasi pengerahan fungsi Binmas oleh Kapolri untuk pemenangan Prabowo Gibran. Namun informasi itu telah diklarifikasi dan ternyata tidak benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.